Halo Wong, selamat pagi, salam hangat semuanya. Pada pertemuan kali ini kita lagi bikin topi buat kanopi. Bahannya itu ini ada baja ringan, ada reng sama atapnya pakai spandek. Ini spandek polos ya. Nah, ini untuk baja ringannya. Bahannya itu nah ini ya untuk bagian rumah. Jadi di depannya ini nanti mau ditambahin topi karena tampias. Jadi kita bikin maju. Nanti pakainya siku. Jadi tipe siku hanya 3 batang aja ya. Nah, ini rumah katanya tampias, jadi kita mau tambahin topi di atasnya. Ini proses pemotongan. Untuk pemotongannya ini kita sesuaikan dengan ukuran. Kalau ini 80 ya, karena majunya itu 1 meter, jadi kita bikin panjang batangnya itu 80. Jadi nanti si spandeknya itu masih ada space untuk maju. Ini untuk pembuatan segitiga atau kaki-kaki untuk si topi kanopinya. Teman-teman, ini karena aku nggak bawa pensil, sebenarnya bawa cuma pensilku hilang, jadi opsi untuk penggaris itu ya pakai cutting wheel bekas ya, atau WD kita bisa sebutnya. Ini pakai WD merek biasa. Untuk memotongnya hati-hati ya, usahakan kalau kalian baru pertama kali motong itu safety dulu, karena ini kita udah biasa jadi nggak pakai sarung tangan. Dan ini untuk pemotongan untuk kaki segitiganya. Ukuran kaki atasnya itu 80, lalu untuk bawahnya itu kan dia bentuknya segitiga ya. Segitiga itu berarti 80 sama batangnya itu 60 untuk batang lebarnya, dan untuk bawahnya itu 60 juga. Jadi nanti jadinya segitiga dia. Nah, ini bagian-bagian yang itu kalau kalian lihat sengaja kita cowak begitu supaya nanti jadinya lebih rapi ya. Ini kan udah kelihatan berbentuk ya. Nah, ini teman-teman, jadinya nanti seperti ini, tinggal ngasih batangnya aja. Batangnya kalau ini kan posisinya berdiri ya, nah berdiri gini. Nah, nanti batangnya itu dia tidur karena nempel di batang kanopi yang lama kayak gini. Nah, jadi nanti untuk ukuran ini yang atasnya ini 80. Nah, itu yang dipegang 80. Batangnya ini bisa tentatif ya, bisa 80 bisa 60. Untuk bawahnya itu 60 aja ya. Nah, ini batangnya ini mau dipanjangin nggak apa-apa, dipendekin nggak apa-apa gitu. Nanti diukur dulu. Nah, ini nanti di skrup supaya kuat, kita kasih skrup 3 atau 2 juga nggak apa-apa sih, karena ini kan spandek ya. Ini nanti ditidurin ya teman-teman untuk kakinya, supaya skrup ke batang kanopi yang lamanya gampang. Kalau ini kan sampel di videonya diberdiriin ini ya. Nah, ini lagi kita coba diriin. Jadi nanti yang aku pegang ini nempel ke kakinya. Terus yang ininya ini agak ribet ya teman-teman, karena sambil megang kamera juga. Nah, intinya ini didiriin jadi si segitiga yang kita bikin. Nah, ini jadinya kayak gini nanti. Nanti yang ditidurin ini buat ke kaki. Oke teman-teman, ini udah dipasang seperti yang aku bilang tadi. Ini ditidurin supaya dia gampang nempel. Nah, ini untuk ukuran yang paling atas ini 80 ya. Ini kita lihat dari depan. Nah, jadi ini posisinya kayak gini, langsung nempel ke kaki kanopi yang lama supaya gampang.
Untuk ada bautnya dibanyakin aja di situ. Untuk depannya jangan lupa kasih kayak gini ya. Jadi dia ini buat penguat. Nah ini sepanjang ini utuh ya, utuh. Tergantung kan panjangnya itu 6 meter karena ini bukaan rumahnya 5. Jadi ini tak potong semeter. Nah jadinya kayak gini. Nanti atasnya tinggal pakai satu reng. Jadi ini pakai satu reng aja, atasnya tinggal naruh remnya. Ini sorry ya, aku nggak bisa kasih video saat pemasangan karena yang masang aku sendiri. Jadi agak ribet ya teman-teman. Nah ini untuk rengnya. Rengnya ini masih utuh 6 meter, nanti kita potong jadi 5 meter. Dan spandeknya kita potong per meter. Jadi per 1 meter ya. Ini per 1 meter kita potong nanti. Ini proses pemotongannya, ukur aja 1 meter seperti yang aku bilang tadi. Karena lupa bawa pensil jadi pakai cutting wheel. Teman-teman, untuk opsi memotong spandek itu bisa pakai gunting baja. Kalau yang nggak punya, beli aja gunting baja di material banyak banget. Atau langsung pakai gerinda cutting wheel. Kalau pakai gunting kayak gini memang agak lama ya, prosesnya lumayan memakan waktu. Dan kalau yang nggak biasa itu tangan jempol kalian tuh pasti pegel atau bisa-bisa kulitnya kelupas karena ini lumayan effort banget buat motongnya. Dan ini memakan waktu lumayan lama ya motong spandeknya ini. Spandek itu bisa kalian custom ya ukurannya. Aku kan butuhnya 5 lembar per 1 meter. Jadi ini aku pesennya satu spandek tapi panjangnya 5 meter. Jadi langsung tak potong 1 meter jadinya 5 lembar. Nanti supaya kalian tinggal ukur aja untuk pemasangan di rumah kalian. Nanti bukaan rumahnya berapa, tinggal dihitung dari kebutuhan spandeknya. Spandek ini kan lebarnya berapa ya, 80 apa semeter, lupa aku. Panjangnya semeter ya dia, karena kan bukaannya 5 meter, kita pesannya panjang 5 meter berarti ya. Ini kalau yang nggak biasa hati-hati ya teman-teman, karena spandek ini tajam, bahannya tajam. Kalian pakai kaos tangan aja. Ini karena yang motong udah profesional, udah biasa lah gitu, jadi tidak khawatir tergores. Teman-teman, kalau kalian agak aneh sama suara ini dengan videonya, karena ini saya dubbing ya. Karena kalau pas langsung ngerekam itu suaranya kadang nggak muncul, saya nggak punya clip on buat HP. Ya maklum masih kerja sendiri. Dan ini juga ya mungkin videonya nggak sebagus video-video yang lain, tapi kita akan terus berusaha memberikan video-video yang bagus buat kalian. Oke, ini udah berhasil kita potong. Nah, cara gampang ngukur yang keduanya itu langsung tempelin aja nanti di garis ujungnya. Jadi nggak perlu ngukur lagi ya. Nah, kayak gini langsung nanti ujungnya di garis. Ini saya pakai skrup yang ngegarisnya. Kalau kalian punya ini kalau kalian mau motong spandek, usahain kalian pakai spidol atau pensil ya supaya lebih gampang. Ini karena saya lagi ngerjain punya teman, jadi saya buru-buru pagi-pagi jalan ke sana, kelupaan bawa spidol. Cuman pakai ini juga kelihatan sih dia, cuman agak ini aja, agak effort ya ngegarisnya. Jadi biar cepat kita garis dulu semua. Jadi nanti ukurannya sama semua, tinggal langsung potong-potong aja. Ini kayaknya karena pakai gunting lumayan pegel, jadi saya pakai gerinda lagi. Supaya teman-teman juga ngelihat ya kalau gunting gimana cara motongnya, kalau gerinda gimana. Cuman kalau gerinda itu kalau yang nggak biasa lumayan ya, kalian harus hati-hati banget. Karena banyak kejadian
pakai gerinda, apalagi cutting wheel WD itu dia bisa patah ya. Makanya kalau kalian kalau bermain di baja ringan itu hati-hati banget. Dia kalau patah bisa mental si cutting wheelnya ini. Kalau untuk potongan keramik dia jarang banget sih yang kasus dia patah gitu si mata gerindanya. Cuman kalau cutting wheel ini karena bahannya gampang patah, jadi ya gitu. Ini pakai gerinda aja kita motongnya. Oh iya, kalau pakai gerinda itu jangan lupa bawahnya diganjel ya, supaya mata gerindanya itu nggak langsung kena ke aspal, ke jalan gitu. Nah ini proses pemotongan menggunakan gerinda tangan. Kalau dari segi kecepatan ini pakai gerinda lebih cepet ya, jauh lebih cepet. Cuman kalau dari segi keamanan, gerinda itu tingkat keamanannya lumayan. Jadi buat yang baru pertama pakai gerinda itu harus ekstra hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kan posisinya ngadep ke sana ya teman-teman. Kalau kalian takut patahnya, kalau misalnya patah ya, itu tipsnya kalian balik. Cuman memang apinya itu nanti bakal ke kita kalau dibalik matanya. Kalau ini kan enggak ya. Cuman kalau kayak gini, kalau sampai amit-amitnya patah itu biasanya mental ke orangnya. Nah dibalik kayak gini nih, kalau dia patah itu nggak bakal nyembur ke kita, dia nggak bakal mental ke kita. Cuman apinya itu pasti ke tangan kita gitu. Dan kalau pakai gerinda itu memang lebih rapi ya, lebih rapi, lebih cepat gitu. Pokoknya teman-teman yang baru pertama praktek itu tetap kerja itu harus hati-hati supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oke, ini udah kita potong. Jadi kalau udah dipotong ini tinggal ditekuk aja ya, ditekuk, nanti dia langsung patah ininya. Nah ini jadinya ya teman-teman, ada 5 lembar, masing-masing ukurannya 1 meter. Nanti tinggal kita taruh di atas itu teman-teman. Kalau perhatikan di atas udah kita pasang rengnya ya, jadi rengnya itu ditaruh di pojok, yang di depan sini nempelnya di itu apa sih namanya kalau kita panggil, nah ini apa nih, batang-batangnya itulah pokoknya. Oke teman-teman, ini udah selesai proses pemasangan. Sekali lagi sorry aku nggak bisa spill video waktu proses pemasangannya, karena ini yang masang di atasnya aku. Jadi kalau kalian pasang di atas itu spandek itu setiap matanya itu dikasih skrup ya, supaya nanti kalau angin itu dia nggak terbang. Khusus yang paling atas aku kasih skrup putih, dan ngebautnya itu di mata tengah. Jadi di bawahnya ini aku bautnya. Nah ini kalau kalian lihat ya dari bawah. Nah ini yang di rengnya ini pakai skrup putih. Pertanyaannya bocor apa enggak nanti, supaya kalau takut dia bocor nanti dikasih aquaproof aja atasnya, supaya nanti dia nggak bocor dan nggak karat ya. Sebenarnya ini anti karat sih harusnya. Ini kalau kita lihat nampak dari dalam, ini jujur ya rumahnya jadi adem banget teman-teman setelah dikasih topi seperti ini. Nah ini tampilan dari dalam, jadi kalian tinggal nyambung aja. Ini modalnya berarti spandek 1 lembar ukuran 5 meter,
baja ringan 2 batang sama reng 1 batang. Nah ini itu bautnya kelihatan ya, semuanya rapet supaya nanti kalau ada angin atau apa, karena spandek kan tipis bahannya, jadi dia nggak terbang-terbangan kalau kena angin. Teman-teman, ini pada saat kita istirahat ternyata langsung dites sama hujan tiba-tiba turun, dan alhamdulillah nggak ada bocor sama sekali dari skrup yang aku pasang. Ini berkah banget nih. Nah, itu jatuhnya tadi lumayan jauh ya, karena semeter, jadi aman.